Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan air di bumi. Ini sebagai bahan tambahan dalam kalian membahas tentang hidrologi. Untuk anak-anak yang ada dalam fase E atau kelas 10. Nah, dalam membahas tentang air, kita selalu mulai dari siklus air. Jadi seperti Ananda lihat dalam gambar, siklus air itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen penguapan. Jadi penguapan macamnya ada dua, ada evaporasi dan ada transpirasi. Kemudian uap air yang sudah sangat banyak mengumpul di udara, masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu adalah tahap kondensasi. Artinya ada perubahan dari wujud uap air menjadi cairan atau liquid. Kemudian pada saat sudah terjadi perubahan bentuk, maka turunlah air tersebut dalam bentuk presipitasi. Presipitasi yang sampai ke permukaan bumi akan membentuk aliran air permukaan atau runoff dan juga perkolasi. Runoff itu adalah air hujan yang mengalir di permukaan tanah, itu namanya adalah runoff. Dan perkolasi adalah air hujan yang masuk ke dalam tanah dan bergerak hingga akhirnya keduanya sampai lagi ke sungai, ke laut, ke danau, dan proses penguapan kemudian terjadi kembali. Nah, itu yang disebut dengan siklus, artinya perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, sebagai bahan tambahan, saya akan sedikit memberikan ulasan tentang jenis perairan daratan. Jadi jenis perairan darat itu macamnya banyak. Ada salah satunya adalah perairan laut. Nah, di sini saya sedikit tambahkan tentang batas perairan laut Nusantara. Jadi batas perairan laut Nusantara sebetulnya ada 3. Ada batas teritorial, ada batas zona ekonomi eksklusif, dan satu lagi batas kontinen. Nah, yang terlihat di dalam gambar ada 2 batas saja. Batas teritorial yang ditandai dengan warna biru, ini menunjukkan bahwa batas perairan kita itu luasnya atau ditarik dari garis pantai terluar ke arah laut lepas sejauh 12 mil. Tapi kalau zona ekonomi eksklusif, itu jaraknya dari garis pantai terluar ke arah laut lepas sejauh 200 mil. Itu bedanya ya. Yang zona ekonomi eksklusif yang diwarnai oleh warna hijau. Kemudian tambahan yang lainnya adalah sedikit saya mengulas tentang potensi laut di Indonesia. Kalau potensi laut yang lainnya, saya rasa Ananda sudah sangat paham dan sudah sangat tahu karena wilayah tempat tinggalnya di wilayah pesisir ya. Nah, di sini tambahannya saya informasikan bahwa Laut Indonesia itu merupakan laut yang memiliki potensi dan kontribusi perikanan yang paling signifikan di dunia. Kita itu sebagai pemasok perikanan dunia dan 10%-nya itu dari kita. Kemudian wilayah Indonesia juga merupakan wilayah kepulauan terbesar setelah Madagaskar dan Papua Nugini. Kemudian Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang setelah Kanada, dan Indonesia juga memiliki terumbu karang terbesar dengan spesies dari terumbu karang yang ada sebanyak 76%-nya ada di wilayah kita, dan spesies ikan yang ada di terumbu karang sekitar 37%-nya juga ada di wilayah kita. Nah, untuk konsumsi protein, jenis protein hewani secara nasional juga konsumsi masyarakat kita untuk ikan menduduki posisi tertinggi, sekitar 54% dari penduduk kita mengkonsumsi ikan untuk mencukupi kebutuhan protein hewaninya.
Oke, kemudian yang kedua, jenis perairan darat yang kedua adalah air tanah. Nah, kalau kita perhatikan gambar, berarti jenis air tanah itu ada dua macam, air tanah freatik dan air tanah artesis. Perbedaannya apa di antara keduanya? Perbedaannya adalah lokasinya. Jadi kalau air tanah freatik, posisinya tuh tepat di lapisan tanah yang bisa dilalui oleh air. Jadi sumur-sumur yang sering kita lihat di lingkungan tempat tinggal kita, nah itu salah satu contoh dari sumur freatik. Sedangkan posisi dari sumur artesis biasanya berada pada lapisan yang tidak bisa ditembus oleh air. Nah, di antara dua lapisan ini kemudian ada sumber air yang sangat besar, kekuatannya juga cukup besar, tapi kalau untuk mencapai ke sananya membutuhkan teknik yang tinggi, pengoboran yang cukup baik, dan kita pun kalau mau membuat sumur artesis biasanya harus melalui izin pemerintah dulu. Jadi tidak bisa kita secara individu langsung membuat ini gitu ya, karena ini perairan air tanah dalam itu dilindungi oleh pemerintah. Oke, kemudian jenis perairan daratan yang ketiga itu adalah sungai. Di sini sebagai bahan tambahannya saya menginformasikan bahwa sungai itu ternyata memiliki pola. Pola sungai itu tergantung pada jenis topografinya. Makanya saya perkenalkan di sini pola sungai, kemudian topografinya nanti seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama ada pola sungai radial. Radial berarti itu melingkar ya. Ingatnya itu ban. Nah, pola sungai radial jenisnya di dalam gambar ini ada dua, ada yang sentripetal dan sentrifugal. Kenapa ada dua macam? Karena topografinya berbeda. Yang satu cekungan, yang satu adalah daerah pegunungan. Kalau pola air yang terdapat di daerah cekungan, namanya adalah radial sentripetal. Kalau pola air yang terdapat di daerah pegunungan adalah radial sentrifugal. Perhatikan tanda panah dari pola alirannya. Jadi kalau aliran sentripetal, pola alirannya itu masuk. Berarti menunjukkan bahwa daerah yang ada di dalam itu adalah cekungan. Tapi kalau aliran sentrifugal, perhatikan arah panahnya itu keluar. Berarti yang ada di dalam itu berupa daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang ada di luarnya, sehingga pola aliran sungainya mengarah ke arah luar. Oke ya, kemudian pola aliran yang ketiga adalah dendritik. Jadi kalau kita lihat polanya, ini anak sungainya cukup banyak, seperti akar pohon atau cabang-cabang ranting pohon. Cukup banyak sekali, ini menunjukkan bahwa pola aliran di sini, aliran airnya tidak begitu deras dan ada pada daerah yang relatif seragam jenis batuannya dan relatif datar. Ini dendritik ya. Kemudian kalau pada topografi atau sungai-sungai muda, biasanya yang muncul adalah pola aliran pinat ditandai dengan lihat anakan sungainya memiliki sudut yang sangat lancip. Ini menandakan bahwa sungai ini adalah sungai yang baru. Kemudian pada daerah kubah atau dom, biasanya jenis pola aliran sungainya adalah anular, bentuknya seperti bunga kol seperti ini. Dan kalau pada daerah lipatan, pola aliran sungai yang terbentuk adalah pinat. Sedangkan pada daerah patahan, pola aliran sungai yang terbentuk adalah rektanguler, ditandai dengan sudut-sudut dari anak sungainya bentuk sudut siku-siku. Oke, kemudian yang berikutnya adalah air amat sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, air digunakan untuk pemenuhan kebutuhan semua makhluk hidup. Air tidak hanya dibutuhkan oleh manusia sebagai bahan baku, tapi air dimanfaatkan untuk sarana irigasi untuk keperluan budidaya pertanian, kemudian untuk keperluan perikanan, kemudian sebagai media produksi, contohnya industri pengemasan air mineral, dan sebagai tenaga penghasil listrik. Air yang ada di bumi itu tidak hanya dibutuhkan oleh manusia, tapi juga oleh makhluk lain, juga oleh alam untuk menjaga stabilitas ekosistemnya. Salah satu
ekosistem yang harus dijaga adalah ekosistem sungai, karena di sini selain untuk mencukupi kebutuhan makhluk hidup, airnya juga dibutuhkan untuk menjaga stabilitas. Kemampuan air dalam membawa dan mengendapkan sedimen itu mampu menjaga stabilitas dan kualitas lingkungan. Selain dari itu, pemanfaatan air amat sangat banyak ya, karena manusia umumnya tidak bisa hidup dari air. Itu makanya pelihara air dengan semaksimal mungkin, manfaatkan air dengan seefisien mungkin, sehingga air itu keberadaannya akan tetap lestari. Nah, untuk sebagai pengaya dari materi ini, silakan boleh diunduh atau boleh dibuka link-link yang saya cantumkan. Kemudian di akhir pembelajaran itu ada asesmen. Asesmennya ceritakan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri tentang sumber air yang ada di lingkungan rumah masing-masing. Tapi dalam isi ceritanya tolong ceritakan tentang sumber airnya itu berasal dari mana, kemudian pemakaian airnya untuk apa saja. Lengkapi dengan gambar atau foto-foto. Bentuk produknya silahkan bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk video, ataupun bentuk-bentuk lain berdasarkan minat dan kemampuan serta kalian senangnya membuat seperti apa. Oke ya, jadi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dan bahan pengayaan untuk pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.